demam meriang lebih dari 1 bulan, minum obat sembuh, obatnya habis meriang lagi, batuk lagi. Lalu tidak nafsu makan, badan mengurus mulai cepet turunnya, cepet ya berat badannya ya itu. Terus sesak napas, terkadang batuk bercampur darah, lalu keluar keringat di saat malam hari, di saat tidak aktivitas, misalkan udah tidur pules, pakai AC, pakai kipas, sedang asik nonton TV, santai sinetron ya. Iya. Ternyata keringat dari balik punggung ini ngocor terus. Tuh, ya. dengerin. Bukan pengaruh karena cuaca, bukan, karena keringatnya keringat dingin. Seperti itu, badan lemas. Nah, itu gejala-gejala TBC. Lalu bagaimana pemeriksaannya? Pemeriksaannya jika orang yang ada gejala tersebut melalui dahak, dikeluarkan dahak. Ibu tahu nggak dahak Bapak Ibu? Tahu. Reak ya, reak. Nah, reak. Oh iya, reak gitu. Dikeluarkan reak sebanyak 10 mili. Nanti dibawa ke lab, akan diperiksa. Hasilnya kurang lebih 1 mingguan. Itu. Nah, jika pemeriksaan yang tadi bergejala hasilnya positif atau ternotifikasi TBC, maka akan segera diberikan obat OAT namanya ya. Itu selama 6 bulan. Nah, obat TBC ini ada 2 tahap. Yang pertama 2 bulan OAT itu akan diminum setiap hari, berwarna merah. Efek sampingnya urinnya juga berwarna merah. Ya. Ya. Itu nggak masalah, nggak usah khawatir. Nah, setelah 2 bulan minum obat berwarna merah, akan follow up dahak ulang, diambil reaknya lagi, sudah negatif atau masih positif. Jika sudah negatif, maka akan berlanjut obat yang 1 minggu hanya 3 kali diminum selama 4 bulan atau selama sampai selesai. Karena masa pengobatan TBC adalah 6 bulan ya. Iya. Seperti itu. Ada efek sampingnya nggak? Ada. Saya tanya dah, ada yang pernah minum obat TB belum di sini? Belum. Ada ya? Belum. Ada sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, efek sampingnya ada yang tergantung imun masing-masing sebetulnya. Ada yang tidak keluar efek sampingnya, ada yang pusing. Itu obatnya. Ada yang terkadang mual. Kalau yang punya DM, Ibu tahu Bapak DM? Tidak. DM gula darah. Oh, gula darah. Yang punya sakit gula, yang punya pabrik gula. Biasanya itu akan mual. Kalau yang orang itu punya DM atau punya sakit gula, dia akan mual seperti itu. Tetapi nggak apa-apa, karena obat TBC ini adalah antibiotik, ya, antibiotik. Nah, Bukan probiotik. ya antibiotik. Kalau mualnya hebat, nanti pas kontrol bilang aja, atau mual banget nih, langsung aja datang ke puskes, ke poli TB-nya, dok saya minum obat ini mual banget. Nanti akan diberikan obat penahan mualnya. Saya berdiri. Ya. Enggak apa-apa, ada Oke. kursi. Nah, Bangku tuh kosong. kosong biarin, karena buka aja deh. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Lalu siapa saja yang rentan, yang mudah tertular TB ini? Tuh, 1, dengerin. wanita hamil. Wanita hamil. 2, lansia. 3, balita. 4, yang memiliki DM atau komorbid yang lainnya. Intinya pada saat imun tubuh kita ini tidak baik atau menurun ya, seperti itu mudah tertular. Jangkauannya berapa? Jaraknya penularan TB ini jaraknya 20 rumah sekitar pasien TB. Ya, lumayan jauh kan? Lumayan. Nah, itu kenapa sih kok bisa tertular sedangkan 20 rumah kan jauh? Ya karena mungkin pasien tersebut tidak memakai masker di saat dia batuk, di saat dia bersin, di saat dia ngobrol dengan kita, karena cairan droplet itu tahu Ibu? Enggak. Kita kalau ngomong kadang-kadang pada bercanda, ih lu ngomongnya gerimis. Paham ya? Iya. Nah, paham ya? Hujan. Itu yang dimaksud cairan droplet itu, karena dia halus, bisa dilihat dengan mikroskop. Seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, saya minta jika Bapak Ibu ini mengetahui tetangganya ada yang minum obat TBC, jangan dikucilkan.
jangan di stigma, tidak boleh ya. Iya. Tetap ditemanin, tetap diajak ngobrol. Kalau memang Betul. kita tahu, nggak apa-apa, diingatkan yuk kita main ngobrol, nggak apa-apa, kongko, tapi pakai masker. Diingatin kayak gitu aja. Iya. Nggak akan tersinggung kok, karena pasien TB setiap berobat di kami selalu diedukasi. Seperti itu. Nah, pasien TB di rumah ini tetap harus pakai masker selama 2 bulan. Maupun tidur, kalau tidurnya bareng sama anak-anak tetap pakai masker 2 bulan. Sebetulnya setelah minum obat TB 1 bulan ini sudah aman, tidak menularkan karena sudah pingsan kumannya nih. Tapi baru pingsan ya, Baru pingsan. belum mati ya, belum sembuh. Jadi minum obat TBC tidak boleh diselang-seling. Sehanum, sekarang minum, besok enggak, itu tidak boleh, harus rutin setiap pagi. Pokoknya setiap pagi. Untuk jumlah butirnya tergantung berat badan masing-masing. Paling sedikit 2 butir sekali minum. 2 butir. Ya, tapi bukan langsung lek gitu ya. Minum 1 telan. Paling banyak 4 butir. Paling banyak 4 butir. Setiap pagi. Intinya sebelum sarapan. Sebelum sarapan. Bu, saya minum sebelum sarapan pagi, tapi saya mual, pusing. Banget nggak? Banget. Setelah ke dokter diberikan obat penahan mual. Mual, oke. Tidur. Tetapi jam setelah makan baru di obat tidur. Misalkan ya kalau minum obat TB itu setelahnya buat ngemil aja supaya menghilangkan seperti itu. Sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan yang bertanya. Ayo tentang TBC boleh? Siapa yang mau nanya? Itu apa rentan terhadap pasangannya gitu? Tadi Menular saya- gitu. ya, Belum dibahas itu kan Oke. anak doang. betul. Nah, itu. Memang satu rumah, Hah? intinya jika satu rumah itu, satu keluarga itu sudah ada terdeteksi sakit TB, sudah menularkan saat itu, Pak. Akan tetapi imun kita kan masih bagus ya Ya. di keluarga itu. Memang penularnya tidak saat itu ada pasien TB lalu menular, tidak. Menunggu imun kita ini, semua kita ini menunggu imun kita ngedrop. Oh, ngedrop. Bisa jadi dia lagi sakit jantung, sakit ginjal, darah tinggi, atau punya gula tadi, atau sakit yang lainnya. Intinya kondisi tubuh kita lagi nggak baik, imun kita nggak baik, itu akan reaktif, ya akan aktif. Boleh kok tidur sama pasangan, nanu-nanu sama pasangan juga boleh. Boleh. Tetapi jangan main mood, ya. Kita Oh. mood. Sekitar mulut jangan tuh. Karena liurnya ini akan menularkan. Seperti itu. Ya. Siapa tuh? Siapa? Itu yang kemarin. Sakitnya tipes. Udah dibawa kan? Enggak, emang Udah kesannya